Oke, ya, selamat pagi ya. Jadi selama bulan puasa ini, ya mulainya 10.20 ya, intinya jadwal yang kemarin ditambahin lagi 10 menit ya semua ya, gitu. Oke, itu ini tolong ini ya, saya mute dulu ya. Oke, itu ya, jadi pertemuan kali ini dan minggu depan kita bahas tentang software serial dan ini, dan apa namanya, ESP32 ya, ESP32 jadinya itu yang lebih levelnya di atas Wemos, kalau Wemos kan sudah ada WiFi. Nah, kalau ESP32 ini sudah ada WiFi, ada Bluetooth lagi ya, terus Bluetooth-nya Bluetooth low energy lagi gitu. Jadi Bluetooth low energy ini ya, dia Bluetooth-nya nyala terus gitu, tapi jika tidak ada komunikasi data dia akan sangat, menghemat listrik gitu ya. Jadinya kalau sekarang apa, misalnya Bluetooth low energy di sekitar kita itu kalau ini tuh, ini ya, apa namanya, earphone ini ya, earphone TWS itu ya, earphone TWS jadinya, apa namanya, di sana ini ya, apa namanya, ketika tidak ada suara dia otomatis mati gitu ya. Penghematan itu juga menyebabkan ini ya, menyebabkan apa namanya, kadang delay juga gitu ya tergantung. Tapi itu tujuannya untuk menghemat, listrik juga gitu. Ketika tidak ada event, tidak ada kejadian, dia akan, tidak beraktivitas. Beda dengan, earphone kabel nih, saya sekarang lagi pakai earphone kabel, ya ada suara atau tidak suara dia tetap nyala gitu. Makanya kalau ada yang punya CWS itu kan ini ya, mati hidup kayak putus nyambung gitu kan ya ketika kita matiin. Bukan, ini ya, apa namanya, terus-terusan ngalirin suara gitu. Kalau, apa namanya, Bluetooth earphone yang zaman dulu yang masih ada kabel, masih dia nyala terus. Makanya, ini juga ya, kaget juga ya, malah yang true wireless malah baterainya lebih awet gitu, gimana ceritanya gitu, mikir kan gitu ya. Ternyata itu emang gini ya. Jadinya, itu juga ya, apa namanya, ada yang buat dengan harga mahal, yang harga terjangkaunya juga mengikuti gitu ya sana, ini, hebatnya perkembangan teknologi sekarang gitu ya, beda sama teknologi zaman dulu gitu ya, zaman dulu laptop itu 16 juta zaman dulu gitu ya, zaman dulu, 16 jutanya zaman dulu ketika UMR mungkin ya 500.000 itu udah lumayan gitu kan ya zaman itu. Jadinya laptop zaman dulu itu bener-bener kebutuhan yang mewah gitu ya, kebutuhan yang mewah. Kalau sekarang sudah, ini ya, dari mungkin 1 koma dapat ya kalau second gitu ya, mungkin sudah beda karena, itu ya. Sekarang udah netbook mungkin nggak ada yang banyak menggunakan lagi ya. Karena smartphone sudah lebih canggih dari netbook kan sekarang gitu ya, macam-macam seperti itu. Ya, itulah teknologi ya, terus ini berkembang ya. Oke, itu ya pertama tentang ESP32, saya baru upload videonya ya di Braja. Ya sorry, saya ini apa namanya, bukan upload sih, ngopi dari halaman tahun lalu tepatnya ya, tepatnya. Jadinya, saya juga kebetulan kelupaan kemarin ini ya, karena masih ada kerjaan lain banyak sekali menumpuk ya. Oke, itu gini ya, itu beda utama dosen sama guru gitu ya. Kalau guru kan benar-benar fokus di ngajar, kadang materi juga dari buku udah disediakan kurikulumnya gitu kan ya. Kalau dosen ya ada penelitian, pengabdian, macam-macam, apa namanya, harus ngurus hak cipta lagi macam-macam ya, banyak sekali targetnya gitu ya di sana. Ya, itu juga ya. Itu juga kan kadang-kadang ini ya, apa namanya, ya pendidik sama ilmuwan gitu kan ya, di sana mungkin sedikit bedanya gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang ini kan ya, oke, itu. Oke, itu ya, jadinya kalau dosen mungkin pengajarannya tidak semaksimal guru gitu ya, memang, di sana juga gitu ya, karena apa namanya, guru kan emang diajarin untuk gimana
mentransfer ilmu pengetahuan secara ini gitu ya. Beda juga kalau dosen ilmu pendidikan gitu kan sampai meneliti bagaimana cara mendidik dan itu susah ya. Makanya kalau saya sukanya style-nya itu ini ya, kalau di kelas itu mungkin saya nggak banyak juga bisa ngasih pengajaran yang baik gitu, tapi, ketika misalnya apa ya, dah tahap bimbingan atau apa gitu mungkin baru saya lebih banyak bicara secara, eee, one to one gitu ya, lebih seperti itu. Oke, itu makanya banyak juga bimbingan yang kurang lebih kaget gitu Kak. Beda banget kalau ketika bimbingan sama di kelas tuh beda gitu ya. Bagi yang ngalamin tatap muka di kelas langsung dengan saya gitu ya. Saya agak pasif kalau di kelas gitu, tapi kalau apa namanya, itu kalau udah proyekan gitu misalnya udah ngerjain sesuatu yang berhubungan dengan project gitu, relatif saya, aktif dalam komunikasi juga gitu. Oke, itu saya share screen ya, ini ya. Oke, ya. Jadi, ini ya, itu sudah ada 3 video dulu ya, 3 video dulu. Silakan ditonton setelah ini ya, setelah ini. Intinya kalau kalau belum nonton wajar ya, belum nonton wajar karena saya juga baru share-nya sekarang, kecuali ada yang kepoin Brajah tahun lalu. Ini semua dari sini ya. Password-nya IoT 2020 ya sini, nanti beberapa materi mungkin untuk sisanya mungkin tentang ini ya, tentang machine learning-nya saya update sama tentang Raspberry Pi-nya saya, tambahin Raspberry Pi Zero barangkali tutorialnya juga gitu ya, sana. Ya jadinya, kurang lebih yang sini kepakai semua gitu ya, kepakai semua, sisanya di sini ya itu ya, yang baru-baru dikit gitu ya nanti. Mungkin kalau tahun ini materinya agak lengkap, maunya rencana, ini ya, tahun depan samain aja gini, recycle aja yang ini gitu. Kayaknya tahun ini sudah lumayan ini ya, lumayan terencana sih topiknya ya, sudah RPS-nya juga sudah lumayan rapi kalau kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya. Jadinya, apa namanya, di materi beberapa ini juga saya mulai semester ini sebenarnya mulai nyiapin mata kuliah aplikasi IoT, mata kuliah pilihan yang semester depan ya, karena semester lalu kurang terencana gini, termasuk kurang bagus hasilnya kalau menurut saya. Bukan salah mahasiswa, tapi salah saya gitu ya, kan ngambil 4 jenis mata kuliah. Kalau semester depan saya targetnya ngambil, 2 aja gitu ya, 2 mata kuliah aja. Ya bukan 2 kelas tapi ya itu, biar maksimal ya. Maksimal emang 2 ya paling paling maksimal mungkin 3 gitu ya, 3 maksimal. Tapi kalau udah 4 itu kayak kemarin tuh bener-bener nggak ada waktu sisa sama sekali gitu ya. Kalau apa namanya, materi mata kuliah yang sudah ada gitu kan ya, apa namanya, udah mapan gitu mungkin ya nggak ribet-ribet amat tinggal recycle kayak IoT ini, tapi kalau misalnya mata kuliah baru kan waktu itu 2 ya mata kuliah baru yang saya usulkan untuk mata kuliah pilihan, data mining sama, apa namanya, ini ya, sama aplikasi IoT gitu kan ya. Itu ya rencananya semester depan ini ya, apa namanya, saya tetap ngajar big data sama aplikasi IoT, data mining-nya mungkin saya serahkan ke dosen lain. Sama ini ya juga, apa namanya, automata juga sebenarnya disayangkan sih dilepas, dah capek-capek bikin materi juga gitu ya, gitu. Kayak, itu barangkali ya. Kayak, itu ya. Jadi, itu silakan ditonton ya, terus dari sekarang bentuk kelompok ya, bentuk kelompok, sesuai tugas RTM ini ya, RTM ini nanti output-nya adalah membuat video, presentasi gitu ya. Jadinya kalau TA IoT ya ya, saya apa namanya, kan, bebas ya. Ini IoT mata kuliah wajib gitu, tapi nggak semua di sini harus ambil TA IoT, itu sama sekali enggak gitu kan misalnya itu. Ya kalau misalnya ada yang tertarik dengan TA IoT gitu kan, saya sekarang ini ya, cenderung, apa namanya, ngasih TA itu kalau bisa berkelompok gitu kan ya, karena supaya maksimal juga saling mengingatkan gitu kan ya, karena
apa namanya, yang TA-nya macet itu biasanya, ini ya, apa namanya, ya kuliah barengan gitu, TA kok tiba-tiba sendiri-sendiri gitu, jadi agak panik gitu ya. Waktu saya kuliah S1 juga beberapa temen kayak gitu kan ya. Itu intinya nggak ada yang diajak sharing gitu kan ya. Itu intinya kalau, ini saya tanyain dulu pengen yang berkelompok apa enggak. Intinya ini mungkin yang sekarang ini berkelompok ini bisa jadi mungkin nanti. Kalau yang mau TA-nya arahnya IoT mungkin bisa langsung nanti disiapkan sebagai proposal atau bisa juga diajukan sebagai program MBKM gitu ya. Ya jadinya apa namanya, Merdeka itu gitu, jadinya itu bisa, ini ya, apa namanya, bisa dijadikan project mandiri atau kita cari kerjasama dengan lembaga apa gitu ya, sehingga penerapannya real gitu, langsung bisa dipakai PKL maupun TA gitu kan. Ini sekali menggayung, ini ya, 2, 3 2 pulau terlewati. Ya seperti itu ya, jadinya pengalaman kerja juga dapet gitu kan ya, terus juga, dari dosen juga diuntungkan gitu. Diuntungkan jadinya ada penelitian yang lebih berbobot gitu kan ya, berbobot. Itu juga ya. Ini kalau luar negeri memang seperti itu gitu ya, seperti itu jadinya, apa namanya, itu ya, semester terakhir emang biasanya, ini ya, apa namanya, tidak di kelas lagi tapi di lab gitu ya, jadinya, 1 lab kapasitas kira-kira 20 orang gitu, jadinya ya tiap pagi sampai sore harus di lab, kayak kayak gitu kalau misalnya di Jepang dulu ya. Jadinya ya TA-nya nggak mungkin bisa kabur gitu karena harus di lab tiap hari dari Senin sampai Jumat gitu kan ya, jadinya sama kayak gitu. Seperti itu. Ya, itu dan juga bisa dipakai pekerjaan sampingan juga gitu ya, misalnya riset asisten atau teaching asisten bagi yang S2 gitu kan ya. Nah itu. Jadinya kalau di Jepang ini ya, apa namanya, S2 tuh bisa diperbantukan untuk mengajar juga gitu kan. Ini mungkin arahnya juga ke depan, bisa seperti itu juga ketika mungkin TI-nya ini ya. Karena apa namanya, kalau umurnya semakin nggak jauh itu kadang ini kan ya, lebih komunikatif gitu, tapi, itu juga sih. Tapi ada juga ya katanya isu-isu itu juga, apa namanya, seperti itulah. Ya, itu barangkali ya, kita cek UTS-nya. Jadinya, partisipannya 73 ya, kurang lebih 37, saya malah belum ngecek ya, berapa ya yang ini, berapa orang sih? Nggak ada gininya ya, nggak semua upload kan ya. Kalau misalnya ada yang belum upload, info saya ya gitu, jangan nanti pas lewat UAS baru nge-WA saya, ini ya, UTS-nya saya belum ngupload gitu, ketika lihat nilainya E gitu karena nilai UTS-nya kosong baru ngubungi saya, baru gini ngirim tugas UTS-nya ke saya gitu kan ya, itu konyol aja kalau, saya sorry belum sempet ngecek ya, belum sempet ngecek, 37 ini sudah semua, ini nggak ada angkanya ya, nanti saya infokan ke Pak Zafir, enggak, itu di sini, berapa jumlahnya gitu ya. Ya kalau ngitung 1, 2 gitu ya, ya konyol juga. Kurang lebih, saya anggap sudah semua, tapi kalau misalnya ada yang belum ngupload di kelas B, kalau kelas A ya itu tanggung jawabnya Pak Ari, ya. Jadinya, ini ya, apa namanya, bisa hubungi saya segera ya, jangan deket UAS. Tapi saya berharap semua udah ngupload ya, semua udah ngupload, saya cek gitu ya. Seperti itu ya, ya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan? Ya, ya. Jadi lab-nya sudah jadi, sudah ada kursi ya, sudah ada kursi, apa namanya, ya, bisa dah dipakai dengan nyaman ya. Kalau kemarin-kemarin kan di ruang dosen. Sekarang bisa di lab ya. Kemarin juga dipakai UTBK juga udah ya, pakai UTBK juga udah. Jadinya inilah ya. Jadi komputernya dipakai duluan sama
calon-calon mahasiswa sebelum dipakai, mahasiswa PSTI Unram gitu ya. Jadinya itu, diambil ininya ya, apa namanya, pertamanya. Ya, oke, itu ya, jadinya saya besok ya ada di kampus dari jam 2 barangkali ya, kalau misalnya ada yang pengen nyoba-nyoba IoT bisa main ke lab ya, seperti itu. Oke, sudah saya share ya ininya ya, presensinya ya, absen. Absen itu tidak hadir tanpa keterangan ya. Ya, mencatat absensi ya berarti mencatat ketidakhadiran tanpa keterangan gitu. Intinya ada benernya juga, tapi kalau misalnya kehadiran itu presensi gitu ya. Gitu. Oke. Ya jadinya tugasnya lagi satu aja ya, berkelompok dan buat sesuai RTM ini. Penjelasan RTM di sini. Jadinya kalau yang supaya nggak tabrakan dengan mata kuliah lain dari sekarang aja disiapin gitu ya. Dia output-nya berupa semacam proposal singkat ya, sama video presentasi ya. Itu. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Jika tidak, saya cukupkan sekian, ya minggu depan masih ini ya, masih sampai bulan depan lah gitu ya, masih 10-20 jadi jangan salah, jam gitu ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai minggu depan.